Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Salve, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terkasih, suami, bapak, opa, saudara tercinta almarhum Milianus Mali, keluarga duka Ibu Mustika bersama dengan anak-anak, anak Guntur, anak Dani, anak Anggi, anak Tania, anak Dela, serta saudara-saudara kandung dari almarhum, yakni Ibu Mince Mali, Bapak Tinus Mali, Bapak Aloysius Mali, Bapak Nimrod Alexander Mali, Ibu Yuliana Mali, Ibu Elizabeth Huki, bersama dengan mantu dan anak-anak, keluarga besar Mali dan Dimatalo serta Raja, keluarga besar K2S, umat KUB RPD Kapurote yang kami hormati, Ibu Lurah Audeno, juga yang kami hormati Bapak Yoksan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan, Romo Apodora yang terkasih, serta sidang duka yang berpengharapan yang kami hormati. Hidup adalah sebuah perjalanan, yang jauh adalah masa lalu, yang dekat adalah kematian. Homo viator itulah manusia pejalan yang berjalan dari titik kelahiran menuju kepada titik kematian. Ada ungkapan klasik dalam filosofi religius masyarakat Jawa, urip mono mung mampir ngombe. Hidup hanyalah singgah sebentar, minum di sebuah kedai, lalu berjalan lagi. Dalam konteks hidup beriman, kehidupan berawal dari titik alfa dan berakhir pada titik omega yang paripurna. Kematian bukanlah titik akhir yang buntu dan ketiadaan makna. Jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Tapi justru kebangkitannya, maka akhir dari pesiaran kita di dunia ini bukanlah kehampaan, melainkan kebermaknaan. Bukan kematian, melainkan kehidupan baru dalam Kristus. Mari kita siapkan hati untuk memulai perayaan misa pemakaman almarhum suami, bapak, opa, saudara terkasih Bapak Milianus Mali. Kita sekalian berdiri sambil menyanyikan lagu pembuka. Pantas bagimu ya Tuhan, lagu pujian dari umat-Mu yang setia pada janji-Mu. Bye.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Keluarga yang berduka, Bapak, Mama, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, di hadapan kenyataan kematian, kita kerap merasa kecil, sunyi dan tak berdaya. Tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan kehilangan. Tak ada pelukan yang bisa menyembuhkan luka hati sepenuhnya. Namun di tengah kesunyian dan duka yang menyelimuti kita kembali berkumpul bukan sekedar untuk meratapi kepergian, tetapi juga untuk menyambut kehadiran Allah yang tetap setia menemani kita, bahkan dalam kegelapan duka sekalipun. Misa ini kita persembahkan dengan hati yang penuh doa dan harapan. Kita datang bukan membawa jawaban atas misteri hidup dan mati, tetapi membawa iman yang rapuh dan harapan yang tetap menyala. Kita berdoa agar Bapa, suami, saudara kita Bapak Melianus Mali diterima dalam pelukan kasih Allah yang abadi, dan kita yang ditinggalkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sadar bahwa kita adalah manusia yang tak pernah luput dari salah dan dosa, marilah kita mengakui segala keterbatasan dan kekurangan kita di hadapan Tuhan, supaya doa dan harapan kita dalam perayaan ini berkenan di hadirat-Nya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa menasihati kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami, umat-Mu yang berdosa. Bapa Maha Rahim, sumber kasih sayang, umat-Mu memohon, ampunilah kami. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, barang siapa berdoa kepadamu dengan hati yang ikhlas, tidak pernah Kau kecewakan. Pada hari ini kami berkumpul untuk mendoakan Bapa, suami, saudara kami Bapak Melianus Mali, yang telah Engkau panggil pulang menghadap hadirat-Mu. Dengarkanlah doa kami dan curahkanlah belas kasihan-Mu kepadanya. Ia meninggal sebagai penganut Kristus, semoga ia bersatu dengan Kristus dalam persekutuan para kudus di surga. Sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 9.
ketaatan Abraham pada perintah Tuhan untuk meninggalkan tanah kelahirannya ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan berbuah manis. Di negeri Haran, Tuhan bersabda kepada Abram, "Tinggalkanlah negerimu, sanak saudaramu, dan rumah bapamu ini, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan segala kaum di muka bumi akan menerima berkat karena engkau." Maka berangkatlah Abram sesuai dengan sabda Tuhan. Lot pun ikut bersama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya serta harta benda milik mereka dan orang-orang yang memperoleh di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan dan sampai di situ Abram berjalan melintasi negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu negeri tersebut didiami orang Kanaan. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan bersabda, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka Abram mendirikan di situ sebuah mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Di sana ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan sebuah mezbah di situ bagi Tuhan dan memanggil namanya. Sesudah itu Abram berangkat lagi dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Janganlah menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di mata saudaramu,
sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, setelah itu engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudara. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mama, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, keluarga yang berduka, ada sosok-sosok dalam hidup kita yang ketika mereka pergi, bukan hanya kehadiran mereka yang hilang, tetapi juga sebagian dari diri kita ikut hening. Hari ini kita berkumpul bukan hanya untuk mengenang, mendoakan, tetapi juga untuk menghormati perjalanan seorang lelaki yang penuh warna. Bapak, suami, saudara terkasih Bapak Melmari, ia adalah seorang peziarah yang telah kembali kepada sang waktu. Bacaan pertama yang kita dengarkan pada hari ini berbicara tentang Abraham yang oleh Tuhan dipanggil untuk pergi dari negerinya, dari sanak saudaranya, dan dari rumah bapaknya ke negeri yang akan ditunjukkan kepadanya. Tetapi ia pergi karena ia percaya. Iman membuat Abraham melangkah, dan langkah itulah ia menjadi berkat. Saya percaya dalam terang iman ini kita bisa melihat sosok Bapak Mel dengan lebih dalam. Ia adalah pribadi yang berani mengambil pilihan-pilihan hidup yang tidak selalu mudah. Dalam rumah tangganya, ia membangun kehidupan bersama dengan keteguhan dan ketulusan di tengah perbedaan latar belakang dan jalan hidup yang unik. Namun, ia bersama istri, anak-anak tetap berjalan bersama. Bukan karena semuanya selalu selaras, tetapi karena ada cinta yang tahu caranya bertahan. Diam-diam tapi kokoh, tak banyak bicara tapi mendalam. Sebagai ayah, beliau adalah figur yang tegas dalam membesarkan anak-anaknya. Ia tidak memanjakan dengan kata-kata manis. Sebaliknya, beliau memilih untuk hadir sebagai sosok yang utuh dengan kedisiplinan. Terkadang caranya keras, kadang tampak terlalu kaku. Tapi bagi kami yang mengenalnya, anak-anak, ponakan, kami tahu di balik semuanya itu ada cinta yang tidak ingin membiarkan yang dicintainya berjalan tanpa arah. Kasihnya bukan dalam pelukan, melainkan dalam prinsip. Bukan dalam rayuan, tetapi dalam tuntunan. Dan meskipun gaya itu tidak selalu mudah diterima waktu itu, sekarang kami semua sadar beliau hanya ingin yang terbaik, bahkan jika harus menyampaikannya dalam bentuk yang keras. Kami anak-anak dalam keluarga tahu betul
karakter dari Bapak Mel. Mereka semua punya prinsip, punya karakter yang mendidik dengan keras, tetapi di balik semua mereka sangat mencintai kami. Kami tahu betul, dulu mungkin kami takut, bahkan kesal, tapi kini kami sadar. Beliau tidak mendidik dengan kelembutan kata, tetapi dengan keberanian untuk menanam nilai, meski pahit pada awalnya. Ketika tubuhnya mulai melemah, ketika rasa sakit menjadi teman harian yang tak diundang, perjuangan baru pun dimulai. Bapak Mel di tengah derita itu, kami semua keluarga, terkhususnya Mbak dan anak-anak Anggi, Nia, Dela, Dani, kami semua yang mendampinginya, yang mengunjunginya di waktu sakit, merasakan sendiri bagaimana rasa sakit telah mempengaruhi suasana hatinya. Ia berkata dengan nada yang tinggi, kadang tidak mengenali niat baik kami sepenuhnya, tapi kami tahu, kami percaya itu bukan dirinya yang sejati, dan kami semua memilih untuk mengingat siapa beliau di saat ia sehat. Seseorang yang mudah bergaul, anak dalam keluarga, bercerita dan tawa yang khas. Seorang yang meskipun tidak sempurna, selalu ada saat dibutuhkan. Seorang yang jika sudah percaya dan menyayangi, akan bertahan sampai akhir. Sakit dan kelemahan tidak menghapus nilai hidup seseorang. Justru di sanalah kasih diuji. Ketika kami harus tetap mengasihi dia dalam kemarahannya, dan ketika ia sendiri tanpa banyak kata perlahan menerima kenyataan hidupnya dengan diam dan pasrah. Mungkin ia tidak banyak meminta maaf, mungkin dia tidak sempat mengungkapkan semuanya, tapi dari caranya memandang, dari caranya dia, kami tahu dia tetap mencintai kami semua. Kita tidak berkata bahwa beliau telah selesai, tetapi bahwa ia telah sampai. Seperti Abraham, ia telah menyelesaikan panggilan imannya, kesiarannya di dunia ini. Bukan sempurna, bukan tanpa cacat, tapi dengan setia, dengan bekal iman, keluarga, dan cinta yang dipertahankan melawan situasi. Injil hari ini pun juga menyentuh bagian terdalam dari kesiaran ini. Yesus berkata, "Mengapa engkau melihat serumah di mata saudaramu, sedangkan kalau di matamu sendiri tidak engkau ketahui?" Sabda ini adalah pengingat bahwa manusia cenderung menghakimi tanpa memberikan kesempatan untuk memahami.
kesetiaan, tidak mudah berdampingan dalam perbedaan iman, terlebih membesarkan anak dalam cinta lintas keyakinan. Tapi Bapak telah menunjukkan bahwa kasih sejati tidak mencari keseragaman, melainkan membangun jembatan di atas dasar penghormatan dan kesetiaan. Kiranya Tuhan membalas cintanya dan pengorbanan dengan kekuatan yang tak pernah habis. Bagi kita semua keluarga sanak saudara, apa artinya bagi kita? Kita hanya melewati waktu yang diberikan. Setiap nafas adalah anugerah, setiap hari adalah pinjaman. Dan jika Tuhan mengambil kembali apa yang pernah Ia beri, bukan karena Ia tidak mengasihi, melainkan karena hidup kita bukan tentang jumlah hari, tapi tentang hubungan dengan Dia yang memberi hari. Mungkin Bapak Mel tidak menyelesaikan semua cita-cita dan harapannya. Mungkin masih ada rencana yang tertunda. Tapi dalam terang iman kita percaya, jika ia menghidupi hari-harinya dengan kesetiaan dalam kasih kepada Tuhan dan sesama, maka ia telah menjalani hidupnya dengan cukup. Yang penting bukan berapa jauh kita melangkah, tetapi kepada siapa kita berjalan. Dalam tenda duka cita ini, kita sedang diundang untuk belajar satu hal penting, bahwa hidup ini bukan tentang kontrol, tapi kepercayaan. Bukan tentang menguasai, tetapi menyerahkan diri. Kita boleh berduka karena cinta selalu melahirkan tangis, tapi di balik duka ada sebuah kekuatan sunyi, Tuhan yang tidak pernah berhenti menyertai. Maka mari kita doakan Bapak Mel, tapi lebih dari itu, mari kita mewarisi segala hal baik yang beliau bagikan dalam perjumpaan, dalam pertemuan dengan kita di mana saja dan kapan saja. Mari kita hidup tidak dengan rasa takut, tetapi dengan hati yang terbuka, karena seperti bunga bakung yang tumbuh tanpa khawatir, seperti burung di langit yang terbang tanpa petang, demikian juga kita hidup sebagai anak-anak Allah. Tidak tahu semua jawaban, tetapi tahu kepada siapa kita menyerahkan hidup. Dan jika saat kita tiba nanti, semoga kita pun bisa berkata, aku tidak mengerti semuanya, tapi aku telah mencoba percaya dan itu cukup. Kepada anak-anak, yang kini duduk di sekitar jenazah Bapak Mel, ini telah kehilangan kehadiran fisik seorang ayah. Ingatlah, Bapak Mel telah memberikan warisan yang paling berharga, bukan harta, tapi arah hidup, arah iman, arah tanggung jawab. Teruskanlah hidup dengan terang itu, agar warisannya tidak berhenti di kenangan, tapi hidup dalam tindakan-tindakan kalian. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Mel telah pergi, tetapi ia meninggalkan sesuatu yang tinggal. Ia telah berpulang, tetapi ia masih hadir dalam cara kita mengingat, dalam cara kita mencintai, dalam cara kita mengampuni. Maka marilah kita jangan jatuh larut dalam tangis yang terlalu lama. Sebab seperti Abraham, ia telah sampai ke tanah yang dijanjikan, dan di sana ia menanti kita sambil berdoa agar kita pun berani berjalan dalam iman.
Semoga damai Kristus menyambutnya, dan semoga kasih Allah yang tak pernah usai menyembuhkan luka-luka kita yang ditinggalkannya. Semoga, amin. Kita seraya mempercayakan jiwa Bapak Melmale kepada belas kasih Tuhan. Bagi almarhum Bapak Melmale, ya Bapak, Engkau telah memanggil hamba-Mu dari dunia ini. Semoga Engkau menyambut dia dalam kemuliaan surgawi dan menghapus segala luka serta kelemahannya dengan kerahiman-Mu yang abadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga besar yang ditinggalkannya, ya Tuhan, dampingilah istri, sanak saudara, anak-anak, cucu, serta seluruh keluarga Bapak Mel dalam duka mereka. Jadikanlah perpisahan ini kesempatan untuk saling menguatkan dalam iman, mempererat dalam kasih, dan membangun pengharapan akan hidup kekal. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi semua orang yang sedang bersiara dalam pencarian iman. Ya Allah, seperti Abraham yang Kau panggil untuk berjalan dalam iman tanpa kepastian, dampingilah kami semua agar kami berani meninggalkan zona nyaman dan mengikuti suara-Mu dalam hidup sehari-hari kami. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kami yang berkumpul di sekeliling jenazah almarhum Bapak Melmale. Ya Kristus, Engkau mengajarkan kami untuk melihat dahulu dalam hati sendiri sebelum menilai sesama. Semoga kepergian ini menjadi ajakan bagi kami semua untuk hidup dengan kerendahan hati, saling memaafkan, dan membangun kasih dalam kejujuran. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi semua orang yang telah mendahului kita dalam iman. Semoga mereka yang telah menyelesaikan peziarahan hidup ini Engkau perkenankan memandang wajah-Mu dan beristirahat dalam damai-Mu untuk selama-lamanya. Di antaranya kami mendoakan sanak saudara keluarga kami, mohon istirahat kekal bagi jiwa Bapak Melianus Mali, Bapak Fransiskus Mali, Oma Margarita Mali, Bapak Agustinus Nima Mali, Bapak Yoakim Mali, Mama Maria Petronella Mali, Mama Dewi Wisi, Kakak Immanuel Dima, adik Sini Mali, adik Paulus Mali, dan semua rukun keluarga yang telah meninggal yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, namun yang tidak disengaja kami lupakan. Semoga arwah mereka diterima di sisi kanan Allah Bapa. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang marah, yang Engkau penghibur kami yang berduka dan harapan bagi yang menantikan Engkau. Dengarkanlah permohonan kami dan kuatkanlah kami dengan rahmat, agar hidup kami menjadi peziarah yang setia hingga Engkau menyambut kami dalam rumah Bapa di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kehendak
kesalahan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa kami, terimalah persembahan yang kami sampaikan untuk ketentraman Bapa, suami saudara terkasih kami, Bapa Melianus Malik. Berilah ia sukacita kekal dalam kerajaan-Mu, dan persatukanlah kami kelak dalam kebahagiaan para kudus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan untuk kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah, bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan mara kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Segala kuasa, hosana bagi Maha Tuhan. Tuhan Raja malaikat, hosana bagi namanya. Kuduslah Tuhan di surga, Allah segala kuasa. Hosana bagi Maha Tuhan. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan tuntunan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara yang rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Dia."
Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur semoga Engkau anggap layak dalam Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan uskup agung kami Monsinyur Hieronymus serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Bapak Alianus Malik yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskan kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai itu kutinggalkan bagimu, damai itu kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu Dan bersama roh-Mu. Yesus Tuhan kami, Anak domba Allah, Anak domba Allah, Kristus Tuhan kami, ya Anak domba Allah menghapus dosa
Anak domba Allah, Kristus Tuhan kami. Ya anak domba Allah, menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabda saja maka saya akan sembuh.
Bapa, suami, saudara kami, Bapa Mel Mali yang telah menghadap hadirat-Mu. Anugerahkanlah istirahat dan terang kekal kepadanya, dan persatukanlah kami kembali dalam kemuliaan abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ini sudah tibalah saatnya kita berpisah dari Bapa, suami, saudara terkasih kita, Bapak Melianus Mali. Dengan hati yang tabah kita memberikan penghormatan terakhir kepadanya, karena kita berharap bahwa ia akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus yang telah diimaninya. Maka air suci akan dibersihkan di atas dia sebagai lambang pembaptisannya, dan jenazahnya akan dilupai supaya keharuman amalnya berkenan kepada Tuhan. Kita semua menjawab di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Hai para kudus dan para malaikat Allah, datanglah menyongsong Bapa, suami, saudara terkasih kami. Antarkanlah dia kepada Kristus di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Semoga Kristus menyambutmu, sebab dialah yang memanggil engkau. Semoga para malaikat menjemput dan mengiringi engkau sampai ke pangkuan Abraham. Di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Tuhan, berilah dia istirahat kekal dan sinarilah dia yang cahaya abadi. Di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Kepada kami serahkan Bapa, suami, saudara kami, Bapak Melianus Mali ini yang telah meninggal dalam Kristus. Semoga bersama Kristus pula ia bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepada-Mu atas segala kebaikan dan anugerah yang Kau limpahkan kepadanya sewaktu hidupnya di dunia ini. Dengarkanlah permohonan kami, bukalah pintu surga baginya, dan tambahkanlah hati kami yang berkabut. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan kejujuran iman, sebab dialah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, keluarga yang berduka, kesehatan hidup kita di dunia ini, dan terkhususnya keselamatan jiwa Bapak, suami, saudara terkasih Bapak Melianus Mali. Semoga semuanya senantiasa dilindungi, dibimbing, dikuatkan, diteguhkan oleh berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.